Ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Kita di siang ini akan membahas Al-Kafi fi ilmi sorfi, yaitu Al-Kafi. Kita membahas ya pada jilid yang ketiga, dan kemarin kita sudah sampai pada pembahasan halaman berapa? Ilalul Hamzah sudah berlalu ya. Sekarang kita menginjak pada halaman yang ke-11 ya. Yaitu tentang fi ijra'il ilal, yaitu prosedur ataupun langkah-langkah ilal dari mauzun ro'a. Kita akan bahas satu persatu. Sekarang kita melihat ro'a itu asluhu ro'aya, aslinya dia ro'aya, di atas wayan dari fa'ala. Kemudian ubdilatil ya'u alifan ditaharukiha wa fitahi ma qablaha fassara. Diubah ya-nya itu menjadi alif. Ya-nya dirubah menjadi alif. Kenapa? Dikarenakan dia berharokat. Ya-nya itu berharokat, ini yang pertama. Yang kedua, sebelumnya itu di fathah, yaitu pada hamyahnya itu, maka jadilah kemudian ro'ah. Ini cukup jelas ya. Jadi kalau ada huruf ya sebelumnya itu berharokat ya, atau bukan dia itu berharokat ya, huruf ya, kemudian dia berharokat, kemudian sebelumnya ya sebelumnya adalah di fathah, maka dia dirubah menjadi alif. Dan itu tergantung dengan tergantung dengan sakal sebelumnya itu apa gitu. Artinya kalau sakal sebelumnya dhammah ya dia berubah menjadi wawu gitu. Kalau sakal sebelumnya adalah kasrah berarti ya gitu loh. Karena ini sakal sebelumnya adalah fathah, maka dia berubah menjadi alif. Jadi ada kesesuaian ya tentang masalah tersebut, dan itu akan meringankan ucapan ya, akan lebih meringankan ucapan. Kemudian yang kedua adalah yaro, itu asluhu dari yar'ayu, asalnya dari yar'ayu, ala wasni yaf'alu, di atas wayan yaf'alu. Luyinatil hamzatu bisababi harokatiha lilin arikatiha ya. Di situ tabiatiha bimujawazatis sakin ya, dengan mujawazah as-sakin, bimujawazatis sakin. Faltaqas sakinani wa huma ar-ra'u wal hamzatu fa hudifatil hamzatu daf'an lil iltiqa'i sakinaini wa utiyat harakatuha ila ra'i ibqa'an li asar ya fassara ya yaroyu. Summa ubdilatil ya'u alifan litaharukiha wa fitahi ma qablaha fassara yaro ya. Jadi di situ secara kesimpulan di terakhir itu yara'ayu ya, yara'ayu, kemudian yaro'ayu, kemudian yaroyu, kemudian yaro ya. Asalnya yang pertama dari yaro itu adalah dari yara'ayu, di atas man yaf'alu ya. Di situ hamyah itu dilunakkan ya, karena sebab sebab harokatnya itu yang memang lembut ya, lembut. Arikatiha, yang sifatnya itu memang hamzahnya itu dia lembut, yang mana kebiasaannya itu tabiatuha itu dilewati dengan dia bersukun gitu.
Karena lembut berarti dilewati dengan sukun. Makanya dikatakan arikatiha ataupun apa? Tabiatuha. Maka di situ bertemu dua sukun. Dua sukun itu apa? Dia adalah ra dan hamzah. Ra dan hamzah. Jadi hamzahnya kan jadi sukun, kayak sukun, benar ra-nya juga sukun. Ya. Seperti itu. Ya. Kemudian apa? Wahudifat ya. Dihilangkan hamzahnya. Hamzahnya dihilangkan untuk menolak atau menghalangi. Ya. Untuk menghalangi bertemunya dua sukun. Karena kalau kemudian dibiarkan susah juga. Kemudian harokah daripada hamzah itu diberikan kepada ro-nya gitu loh. Dengan ro-nya. Diberikan ro. Ibqaan itu sebagai apa istilahnya penetapan ya pada asar dari dari hamzah tersebut gitu. Jadi ada asar kan dari yar'a kan atau dari yar'ayu kan, dari yar'ayu. Sehingga ada situ. Jadilah kemudian menjadi yaroyu. Dan diganti ya-nya itu dengan alif. Kenapa? Karena ya-nya itu berharokat. Ya, harokat. Ini yang pertama. Kemudian wang fintai maqablah, sementara yang sebelumnya itu di fathah. Jadilah kemudian menjadi yaro. Ya. Sehingga kalau kita lihat di situ, nah, kalau di dalam contoh itu kan yar ayu menjadi yaro ayu kan gitu. Yaro ayu itu aslinya sukun semua gitu. Ingat, ya aslinya sukun semua. Tapi kenapa dikasih sakal fathah? Ya karena supaya bisa dibaca gitu. Ya. Ingat ya. Ya. Kenapa kok tidak kemudian dikasih kasroh? Kan dari sukun itu paling dekat kan kasroh gitu. Kan gitu ya, dari sisi dekatnya. Tapi dari sifat sohah itu tidak demikian. Ya, makanya kalau kita lihat ya, urdud itu kan domah gitu. Ya kan urdud itu kan yang ainnya kan domah gitu loh. Itu kan fi'il amr. Tapi dia mabni ala sukun kan. Rital. Urdud gitu. Ya urdud. Tapi nanti kalau kemudian menjadi rudda kan gitu. Itu kan menjadi rudda gitu. Itu dari urdud gitu. Dari urdud menjadi rudda gitu. Ya. Nanti akan datang bahasan perkara ini. Tapi yang jelas yang ingin kita tekankan di situ kan sakal terakhir kan apa? Sukun kan. Tapi dijadikan menjadi fathah gitu loh. Jadikan fathah gitu loh. Ya. Karena fathah ini paling fasihnya gitu. Ya, salah satu paling fasihnya. Jadi kalau kemudian di dalam hal ini ada sukun gitu. Di situ dibaca kemudian dikasih sakal dari bisa bunyi enggak kemudian kan? Roknya apa? Sukun, hamzahnya sukun. Kira-kira bunyi enggak? Coba bunyinya gimana gitu? Susah gitu. Susah gitu loh. Yar pakai hamzah kan? Ro sukun, hamzah sukun, kira-kira bacanya gimana? Kan agak susah gitu loh. Ya. Jadi gimana itu susah banget gitu ya. Kalau mati sih masih mending jadi masih agak mending. Seperti idza ja'a nasrullahi wal fath. Tak sama hak mati semua itu tidak masalah gitu loh. Masih bisa. Kalau seperti ini susah karena belakangnya setelah itu ada ya yu gitu. Ya. Nah, sehingga di situ kalau kita lihat dilinkan ya dari yar ayu itu di atas wan yaf'alu itu dilinkan hamzahnya dengan sebab harokah yang harokatnya itu memang dia sifatnya lembut ya, dilembutkan pada tabiahnya karena dia bisa melewati dengan sukun atau dilewati dengan suatu yang sifatnya sukun gitu. Sehingga bertemu di situ dua sukun gitu, ro dan hamzah.
Bagaimana cara bacanya? Di situ sakal fathah ini adalah karena sakal fathah itu adalah paling apa? Paling fasihnya gitu loh. Paling fasihnya. Paham ya? Sehingga tidak ada iskal tatkala diterangkan di situ rayo ayu, yaro ayu gitu loh. Yaro ayu, enggak ada iskal gitu. Paham ya sampai sini? Ya. Kemudian ya. Kalau kita lihat dihilangkan hamzahnya gitu. Ya. Kemudian hamzahnya itu dihilangkan daf'an liltiqa'i sakinaini untuk apa? Menghalangi bertemunya dua sukun. Tapi kan dari hamzah itu ada sakal secara asal, yaitu fathah. Kan gitu. Maka kemudian diberikan harokat hamzahnya itu kepada ro. Fungsinya apa? Ibqa'an li asariya, untuk memberlakukan asar dari hamzah tersebut gitu loh. Makanya dikatakan, kalau kita katakan ya yarudu itu kan dari apa? Yarudu itu dari apa? Dari yardudu kan? Dari yardudu gitu loh. Kok menjadi yarudu gitu. Roknya itu kan dia sukun gitu. Nah, kemudian ini kan ditafkik dalnya itu. Apa kok ditasdid gitu, ditasdid. Ya. Nah, supaya asal dari yaf'ulunya itu ada gitu loh. Asarnya itu dipindahkan pada roknya. Jadi yarudu. Ya, makanya fi'il amrnya menjadi ruda gitu. Ruda ya. Ya, dari urdud menjadi ruda. Ya, artinya dari dalnya itu yang kemudian di apa? Di dhammah gitu. Nah, dipindahkan kepada roknya untuk ibqa'an li asariha. Tapi di sini dalnya nggak dihilangkan. Beda kalau ini. Kalau ini dihilangkan. Kenapa? Karena i'lal gitu. Ini huruf cacat gitu loh. Atau bukan huruf cacat, huruf sahih, tetapi mempunyai kemiripan dengan huruf cacat, yaitu hamzah kan. Bahakata. Karena hamzah itu huruf sahih. Sehingga jadilah kemudian menjadi yaroyu. Dirubah kemudian ya-nya itu menjadi alif. Karena ya berharokat dan karena yang sebelumnya itu di fathah, jadilah kemudian yaro. Sehingga di situ kalau urutannya itu yarayu, yaroayu, yaroayu dari mana? Roknya harusnya sukun, hamzahnya juga sukun gitu loh. Ya. Kemudian yaroyu menjadi yaro. Paham sampai sini? Insya Allah sahal gitu, tidak bisa susah. Kemudian ro'in, asluhu ro'in. Aslinya adalah ro'in. Di atas bayan fa'il. Ya. Uskinatil ya'u listisqali dhammati alaiha faltaqas sakinani wa humal ya wa tanwin wa saraf ra'in. Summa hutifatil ya'u daf'an liltiqasi sakinaini fasara ra'in. Jadilah kemudian ra'iyun, ra'in, enggak susah kemudian ra'in, ya-nya dihilangkan kan. Ya, asalnya itu dari ra'iyun. Ya, dari ra'iyun. Di atas bayan fa'ilun. Ya. Kemudian ya-nya itu disukun. Ya. Ya-nya itu kemudian dia disukun ya-nya. Kenapa? Karena sibuknya dhammah padanya. Artinya ketersibukan dhammah pada ya itu suatu yang berat itu loh. Ya. Beratnya atau bukan sibuknya. Sibuknya berat itu beratnya gitu agak sun ya. Beratnya dhammah itu di atas huruf ya. Sehingga di situ kan bertemu dua sukun, yaitu ya dan tanwin. Ya dan tanwin. Yuk kenapa ya dan tanwin? Mungkin timbul pertanyaan. Kok ya dan tanwin? Ya karena asli dari tanwin itu nun sukun. Ya. Ingat ya. Bertemu dua sukun, yaitu sukun ya dan sukun tanwin, nun sukun gitu. Jadi bacanya menjadi ra'in gitu. Paham ya? Ra'in gitu, panjang. Karena itu ada nun sukun gitu loh, nun sukun. Ya, jadilah kemudian menjadi
in gitu loh. Kemudian dihilangkan ya-nya. Ya-nya itu dihilangkan untuk menghalangi dua atau menghalangi pertemuan dua sukun. Jadilah kemudian menjadi ro'in. Ya, ro'in. Kalau di sini dicoba dilihat di sini. Itu langsung ya di bawah hamzahnya ya. Ro'in itu pada waktu bertemu dua sukun. Itu aslinya dari ro'in gitu loh. Ro'in nun gitu loh. Gitu. Hanya dari situ gitu. Ya-nya dihilangkan, ingat ya-nya dihilangkan, berarti kan nunnya menyatu dengan apa? Dengan hamzahnya kan, dengan kasroh pada hamba. Jadi yang menjadi ro'in gitu. Wah kata. Cukup jelas masalah ini, mudah juga. Jadi di situ kalau misalnya ro'in itu ingat ya, ro'in di situ marfu atau majrur? Dia marfu gitu. Ya marfu. Hanya saja kalau kemudian itu dikatakan marfu karena tidak ada amil yang menjarkan atau ya yang menjadikan jar, ya mesti harus dengan takdir. Dari ro'iyun kan gitu kan, ro'iyun. Ya, berarti di situ kalau kita lihat ya, dia marfu dengan apa? Kan dia marfu dengan apa gitu? Ya, dia marfu dengan dhammah gitu loh. Dhammahnya muqaddarah atau dhahirah? Dia muqaddarah gitu. Ya, ditakdirkan di atas apa? Di atas huruf yang dihilangkan, yaitu huruf ya. Alal ya al mahdufati gitu. Di atas huruf ya yang dimahdufah. Ya. Di atas huruf ya yang dimahdufah. Ya. Wahakata. Ya. Kemudian asarnya di mana? Asarnya di mana? Kenapa asarnya tidak kemudian ro'un gitu? Kan gitu. Kok tidak dikatakan ro'un asarnya? Padahal kan dia marfu kan? Asarnya. Ya karena istisgolnya dari ain. Ain pada fa'ilnya itu dia di atas wain fa'ilun gitu. Sehingga supaya ada apa? Munasabah, kemudian apa? Dari tanwinnya tersebut itu diletakkan sesuai dengan sakal pada ainnya. Sesuai dengan sakal pada ainnya. Ini ro'in gitu loh. Jadi ro'in bukan, kalau digabungkan kan tidak mungkin. Jadi ro'un jadi repot gitu. Wayan fa'ilnya akan susah gitu. Ya. Kalau kemudian kita katakan lebih mudahnya, itu kasroh di situ adalah iwat namanya, atau tanwin di situ. Ada kasroh itu kan sebenarnya dari apa? Ro'i gitu kan. Ya, ro'i. Ya, yang tanwin artinya yang kasroh yang satunya itu iwat namanya. Dia sebagai iwat, sebagai ganti dari huruf yang mahdufah. Atau dikatakan sebagai iwat anil huruf, anil harf, yaitu ya. Ya, yang ya di situ dia ditakdirkan dengan dhammah karena dia marfu. Wallahu taala alam. Berarti maksudnya isim apa? Isim apa? Isim fa'il. Itu masuk isim mufrad atau maksud ya? Mufrad. Mufrad ya. Isim mufrad ya. Ya, dia ingat isim ini apakah kemudian apa? Ro'i. Oh, dia masuk pada nanti dulu. Nanti dulu. Itu tuh ya. Dia itu masuk pada mangkus. Mangkus. Ya, bukan maksur tapi masuk pada mangkus. Makanya dia nanti akan keluar kalau mansub itu. Ya, ro'ian. Ya, dia masuk pada mangkus. Nah. Sampai sini cukup jelas ya? Cukup jelas. Ya. Kemudian mar'iyun aslu dari mar'uyun, di atas wayan maf'ulun. Ya, di atas wayan maf'ul. Ubdilatil wawu ya'an lijtimaiha fi kalimatin wahidatin sabaqat ihdahuma bisukun fasara
mar'uyun, agak susah ini. Tsumma udgi. Ya, udgimatil ya'u al-ula fi saniyati lil mujanasah. Fassara mar'uyun. Tsumma kusiratil hamzatu litaslamal ya'u. Fassara mar'iyun. Urutannya mar'uyun, 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 mar'iyun gitu ya. Aslinya itu dari ya, aslinya dari mar'uyun. Ya, aslinya dari mar'uyun panjang gitu. Di atas mayan maf'ulun. Ya. Kemudian diganti wawu itu menjadi ya. Diganti wawu itu menjadi ya. Kenapa? Karena bertemunya ya pada satu kata. Ya, karena bertemunya pada satu kata. Nantinya bertemu apa? Ya, pertemuan dari itu apa? Apanya? Wawunya itu. Ya, diganti wawu itu menjadi ya. Kenapa? Karena wawu bertemu dengan ya gitu loh. Pertemuan ini dalam satu kata. Kemudian salah satu dari keduanya itu mendahului dengan sukun. Ya. Salah satu dari keduanya itu mendahului dengan sukun. Ya, disukun. Maka jadilah kemudian menjadi mar'uyun gitu dah. Mar'uyun. Dan di situ masih dibiarkan ya. Hamyahnya itu cara penulisannya di atas huruf wawu gitu loh. Karena secara asal setelahnya juga kalau kita lihat dia memang hamyahnya sendiri di domah gitu loh. Hamyah sendiri di domah, makanya di situ tandanya nampak. Bahasanya hamyahnya diletakkan di atas huruf wawu. Dan mar'uyun. Kemudian dileburkan ya. Diidghamkan ya pertama itu pada ya yang kedua. Dijadikan satu. Apa? Idgham itu apa? Idgham itu menyatu atau melebur ya. Ya. Nah, diidghamkan gitu aja lah ya. Ya pertama pada yang kedua. Kenapa? Karena adanya kesamaan. Jadilah kemudian menjadi mar'uyun. Mar'uyun. Kemudian dikasroh hamyah. Ya, dikasroh hamyah tersebut. Yaitu hamyah di atas wawu asalnya gitu. Ya, agar supaya apa? Agar supaya ya itu mencocokinya. Atau agar dia bisa mencocoki ya. Ya. Tsumma udgimat. Udgimatil ya wal ula fi saniyah lil mujanah fasara mar'uyun tsumma kusirat hamzah lit. Di situ diterang litasallumil ya. Ya. Ya, litasallumi al ya. Ini bisa dibaca litaslama juga apa. Ya, untuk bisa mencocoki kan. Ya. Mencocoki dari sisi kalau kita lihat ya itu yang cocok mesti kasroh gitu loh. Ya. Maka jadilah kemudian apa? Mar'iyun. Agar supaya hamzahnya itu mencocoki dengan huruf ya, maka dikasih kasroh. Atau ya-nya bisa mencocoki pula. Mencocoki dengan apa hamzah tersebut, maka hamzah mesti di kasroh. Atau kalau kemudian dikatakan litasalumi juga sama. Ya. Agar supaya apa? Ya, agar supaya ya hamzah itu bisa menerima ya. Juga sama gitu. Mau kalian baca itu silakan gitu. Ya. Jadilah kemudian apa? Mar'iyun. Paham sampai sini? Insya Allah sal. Ada pertanyaan? Tadi wawunya diganti dari ya ini mar'uy. Iya. Kenapa wawunya diganti ya? Yang mana? Wawu yang mana? Dari mar'u. Mar'u yang pertama. Mar'uyun atau mar'uyun? Mar'uyun. Ya, diganti ya kenapa? Karena bertemu dalam satu kata gitu, antara wawu dan ya. Jadi wawu itu dia bertemu dengan ya dalam satu kata. Ya. Sehingga dia mesti dirubah menjadi ya gitu loh. Ya. Ya karena soalnya setelahnya ya. Iya. Jadi bertemu.
Sementara kita tahu wawunya di situ apa? Wawunya di situ dia sukun gitu loh. Ya-nya berharokat. Ya, berharokat. Kenapa yang tidak dirubah kok yang bersukun istilahnya yang apa istilahnya? Yang dirubah kok tidak yang berharokat saja, kok yang bersukun gitu. Ya. Ini ada dua hal ya. Yang pertama itu sesuai dengan wazannya. Artinya dari maf'ulun kan gitu. Ya. Kemudian yang kedua, huruf yang berharokat itu lebih kuat dibandingkan huruf yang tanpa berharokat. Makanya di sini memungkinkan untuk kemudian diidgham gitu. Yang diidgham apa? Yang diidghamkan itu adalah yang bersukun. Ya, yang bersukun. Sehingga yang bersukun itu sifatnya tinggal diboncengkan saja. Makanya pada urdud itu menjadi rudda itu. Jadi rudda di situ. Itu sebenarnya kalau kita lihat yang bonceng mana gitu. Yang bonceng itu mana? Yang bonceng kan dal yang kedua. Ya, tapi dal yang pertama ini kan juga sakalnya sudah dipindah kepada huruf ro gitu loh. Sehingga di situ menjadi dua sukun gitu loh. Ya, jadi dua sukun kan? Bukan dari hamzah wasalnya kan? Rohnya itu. Bukan dari hamzah wasal. Hamzah wasal itu sifatnya dia tambahan saja. Tatkala kemudian huruf pertama itu dia berharokat, tidak butuh pada hamzahnya. Dia sifatnya hanya mengikuti pada ain fiilnya gitu loh. Dia sifatnya mengikuti pada ain fiilnya. Ya. Seperti itu. Hanya saja kalau kita lihat urutannya di situ, dihilangkannya dal yang pertama itu karena apa? Karena mabninya gitu. Dal yang kedua itu karena mabninya. Dal yang kedua dihilangkan karena apa? Ya. Karena apa? Karena di situ kaitannya dalam ibqaan. Lil pertama untuk ibqaan, untuk sebagai asar kalau dia bacanya yaf'ulu. Jadi uf'ul gitu. Yang kedua itu adalah untuk menjadikan huruf yang asalnya itu tidak bersakal itu menjadi bersakal, yaitu ro, sehingga di situ tidak butuh hamzah wasol gitu, sehingga tidak butuh hamzah wasol. Nah, kalau dikatakan rut agak susah gitu, rut. Maka dari dua itu yang diboncengkan yang mana? Yang diboncengkan adalah yang sukun awalnya. Artinya dal yang kedua itulah yang membonceng pada dal yang pertama, yang diidgham gitu. Ya. Tetapi karena di situ tidak mesti apa istilahnya untuk mudah diucapkan, itu kasih sakal fathah gitu. Jadi sakal fathah di situ didatangkan itu adalah untuk apa? Untuk fasihnya di dalam pengucapan gitu. Karena tidak mungkin seorang dibaca rut, agak susah gitu loh. Menjadi rudda gitu, jadi enak gitu, ya, rudda. Wah kata, ya. Sehingga kalau kita lihat di situ, dan di sini ya yang pertama itu sifatnya membonceng pada ya yang kedua gitu, ya yang pertama. Aslinya ya pertama itu aslinya dari apa? Dari wawu yang disukun gitu. Ya. Kemudian dirubah menjadi ya, kenapa? Karena bertemu dengan ya yang setelahnya wawu dan ya bertemu, ya. Itu sebagaimana telah disebutkan di awal, yaitu li istima'iha fi kalimatin wahidatin. Ya, diganti wawu menjadi ya. Kemudian setelahnya adalah roh. Asluhu adalah ir'ai. Aslinya dari ir'ai. Di atas wayan if'al. Hudifatil ya'u li bina'ihi ala hadwil illah. Fasara ir'a. Faliwinatil hamzatu bisa babi harokatiha lilin
arikatiha bi mujawazati sakin faltaqa sakinani wa huma ra wal hamzatu fahutibatil hamzatu daf'an lil tiqa'i sakinaini wa utiyat harakatuha ila ra'i ibqa'an li asariha fasara ira thumma hudifa hamzatul wasl li adamil ihtiyaji ilaiha fasara ra ir'ai ir'a agak susah itu iro ro gitu loh. Aslinya itu dari ir'ai di atas wayan if'al ya, aslinya adalah itu deh. Kemudian dihilangkan ya-nya dihilangkan ya, ya-nya dihilangkan libinaihi ala hadfil illah, karena mabninya itu di atas penghilangan huruf illah untuk fi'il amr itu. Fi'il amr itu kan mabninya ala hadfi harfil illah kan ya. Jadilah kemudian menjadi ir'a. Hamzahnya kemudian dilembutkan karena sebab apa? Pertama ya, sebab hamzah itu berharokat, dan dia lilin arikatiha, dikarenakan sifatnya itu lembut, dikarenakan kelembutan sifatnya yang bisa lewat padanya menjadi sukun, yang bisa kemudian sesuatu yang bersukun itu berlaku kepada hamzah tersebut. Maka bertemu di situ itu dua sukun, yaitu yang pertama ro, yang kedua adalah hamzah, yaitu ro, demikian pula hamzah. Setelah itu kemudian dihilangkan hamzahnya dihilangkan ya. Kenapa dihilangkan? Daf'an, dikarenakan untuk menolak pertemuan dua sukun. Namun harokat hamzahnya kemudian diberikan kepada ro. Untuk apa? Ibqa'an li asariha, untuk menetapkan adanya asar dari huruf hamzah tersebut. Ya. Paham ya? Dihilangkan hamzahnya kemudian dipindahkan sakalnya kepada huruf ro-nya agar supaya ada ibqa'an li asariha, dari asar hamzah tersebut. Jadilah kemudian iro. Kemudian dihilangkan hamzah wasolnya karena sudah tidak butuh. Tidak ada butuh kepada hamzah wasol, jadilah menjadi ro. Ya, jadi kalau kemudian kita lihat ro itu, ya kita harus bisa merinci ro itu. Dia asalnya apa ro itu? Dia asalnya adalah sukun. Ya, asalnya sukun. Ya. Apa di ro ini dia kalimah, kan dia fi'il amr. Itu mabni ala harfil ilah. Di atas huruf cacat. Ya. Kemudian sakal fathahnya itu berasal dari apa? Dari hamzah yang dihilangkan. Ini sebagai apa? Ibqa'an li asaril hamzah. Untuk menetapkan adanya asar, bekas atau tanda yang ada pada hamzah, sehingga di situ kalau dikatakan berarti wayannya wayan apa secara asal fi'il mudhari' yar ai kan gitu kan. Yar ayu kan gitu, yar ayu kan, dari situ ini yar ayu ya. Kita kalau secara letterek seperti itu gitu loh, baru setelah itu diiklal gitu loh, yar ayu. Nanti kalau kemudian dijadikan fi'il kan dari apa? Ir'ai kan gitu. Fi'il amr menjadi ir'ai kan gitu kan. Seperti itu. Mungkin dia bertanya, kenapa tidak ada hamzah wasol? Karena ro-nya itu sudah bersakal. Ya, ro-nya sudah bersakal, sehingga tidak ada hajat kebutuhan adanya hamzah wasol. Ya. Ini kalau kita katakan ini menjadi satu huruf tapi ini jumlah atau bukan gitu. Jumlah. Ini ro. Jumlah yang terdiri dari apa?
Ya, dari fi'il dan fa'il. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya itu dia anta. Ya takdir gitu loh. Ini bahasa Arab itu namanya satu huruf saja itu bisa gitu. Ya nama satu huruf karena ada ya. Ya sering kita singgung ya. Jadi kalau ada orang tanya dalil tentang masalah nama itu lebih dari satu dan dia mengingkari ya aja di itu tadi. Memang kalau kita lihat kan ismul adilah yang sorif itu kan dia isim gitu. Tapi dia kan sesuatu yang bercabang dari si lafadz dan dari sisi makna kan gitu. Seperti Yazid itu dia ismul adilah yang sorif tapi isim ya. Berarti kan si isimnya satu gitu. Tapi di situ tercabangkan karena ada kemiripan dengan fiil dan fa'il. Yazid kan dari zada yazidu kan gitu. Ini yang pertama. Sehingga kalau kemudian ada orang kok namanya lebih dari satu, itu sebenarnya dari ismul adilah yang sorif itu ada kemiripan dengan orang yang namanya itu terdiri dari fiil dan fa'il gitu. Itu pun tidak masalah gitu. Apalagi kalau cuma nama Muhammad sama Ahmad gitu. Muhammad Abdullah misalnya gitu. Dari isi mana anehnya? Tidak ada yang aneh seperti itu. Kalau toh paling banter hukumnya makruh ya. Jangan seorang dia berlebih-lebihan dalam menghukumi seperti itu. Karena yang sampai pada apalagi terkadang nama seperti itu kalau dari tinjauan sisi bahasa, dari sisi bahasa Arab atau nahwu, misalnya Muhammad Abdullah itu kira-kira bisa enggak kalau dikatakan Abdullah yang terpuji juga agak susah ya. Karena Abdullah itu dia apa? Dia adalah mu'arraf. Kalau Muhammad dikatakan sebagai sifat, itu nggak bisa. Dia adalah Abdullah al-Muhammadu, kan harusnya seperti itu. Tinjauan bahasa loh. Tapi kalau sama-sama jadi nama gitu loh, sama aja nih. Ini kan semua mu'arraf semua kan, Abdullah dan Muhammad kan gitu. Nah seperti itu. Ya. Nah ini kalau kemudian ditinjau, memang agak susah juga. Tapi dikatakan misalnya Abdullah Muhammad, itu berarti jumlah atau dia jumlah, lebih cenderung kan jumlah. Karena Abdullah itu mubtada, Muhammad bisa khabar kan gitu kan. Kan gitu. Artinya Abdullah dia yang terpuji kan gitu. Kalau dikatakan Abdullah yang terpuji harus Abdullah al-Muhammadu. Karena dia yang depan dia mu'arraf gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, kadang ada nama-nama itu yang sifatnya kalau ada kemiripan dengan na'at dan man'ut gitu loh. Artinya na'at dan man'ut itu masih lebih jauh dibandingkan jumlah gitu. Karena na'at man'ut itu dia masuk pada apa? Dia bukan masuk pada penyandaran isnadi gitu. Tapi dia penyandaran sifat-sifatnya. Artinya kalau penyandaran sifat itu datnya satu. Misalnya satu contoh, ya, kerupuk yang melempem. Itu kan datnya kerupuk gitu. Nggak mungkin yang satu kerupuk, yang satu melempem gitu. Kan datnya satu gitu loh. Sehingga kalau ada orang misalnya namanya seperti itu gitu, namanya seperti itu tidak ada masalah, itu masih satu gitu. Yang dua, yang kemudian sandarnya isnadi saja. Kalau sandaran isnadi itu kan tidak sekedar satu dat, tapi ada di dalam dat itu sifat lain gitu loh, yang sifatnya isnadi gitu, seperti fi'il dan fa'il gitu loh. Sebagai Yazid itu kan antara Yazid itu kan perbuatan gitu, dia adalah fi'il kan. Fa'ilnya kan huwa kan, itu seperti itu. Ya, makanya tidak usah berlebih-lebihan dalam perkara tersebut ya. Ya, lebih-lebih kalau kemudian nama yang kedua maksudnya ada bapaknya gitu. Ya, misalnya Muhammad Abdullah, maksudnya Muhammad bin Abdillah gitu. Itu kan beda lagi. Dan itu tidak ada masalah di sebagian huruf kadang binnya itu dimahdhuf itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Ya. Kemudian lataro. Ya, lataro. Asluhu la tar'ai. Di atas wayan la taf'al. Hutifatil ya'u alamatan lil jasmi. Fassara tar'ah. Ya. Aslinya dari la tar'ai di atas wayan la taf'al. Dihilangkan ya sebagai tanda untuk jazm. Ya. Yang menjazmkan apa ini? Ini yang menjazmkan apanya?
Ya, la nahyi itu yang menjazmkan. Karena dia la nahyi itu tidak masuk di dalam jazimah ya. Pembahasan jazimah tidak masuk di situ gitu. Ya. Ya. Wah kata. Karena menjazmkan itu apa di situ, kalau kalian lihat misalnya kayak hal yang menjazmkan itu tidak dibahas tentang perkara itu, jarang sekali dibahas gitu loh. Ya. Jarang sekali dibahas. Tapi dia adalah la nahyi itu yang kemudian menjazmkan. Kemudian saya mana tadi? Ya. Dan jadilah fasara la tar'a. Ya. Kemudian faluyinatil hamzatu bisababi harakatiha lilin arikatiha atau bi'atiha bimuzawajatis sakin. Faltaqas sakinani wa huma ar-ra wal hamzatu fa hutibatil hamzatu dafan lil qawi sakinaini wa uqtiyat harakatuha ila ra ibqa'an li asariha fasara la tara. Ya. Ya. Di situ ya, dari jadilah menjadi la tar'a ya, kemudian di hamzah itu dilinkan, disebutkan. Kenapa? Ya, karena sebab harokah pada hamzah itu memang diperlakukan padanya itu lilin ya. Pengharokatan pada hamzah itu lilin arikatiha, diperlakukan kepada apa lembutnya karena sifat dari hamzah tersebut ataupun tabiatnya. Dengan apa? Dengan bisa diberlakukan sukun itu atasnya. Maka kemudian bertemu dua sukun, yaitu adalah ra dan yang kedua hamzah. Dihilangkan hamzahnya untuk menghalangi bertemunya dua sukun dan diberikan harokat daripada hamzah itu kepada ra. Untuk apa? Untuk ibqaan, untuk ada untuk memberlakukan pengasaran ya, pengasaran. Jadilah kemudian lataro. Sebenarnya kalau kita nggak mau susah ya langsung dari ra itu lataro gitu, udah selesai gitu loh, kan enak ya, seperti itu. Sehingga la tar'ai, la tar'a, la tar, kemudian la taro. Kemudian yang selanjutnya adalah mar'an. Mar'an. Ya, mar'an ya. Aslinya dari mar'ayun. Di atas wayan ala wasni faf'alun. Ubdilatil ya'u alifan litaharugika bang fitahi ma qablaha wal taqasakinani wa huma al alif wa tanwinu. Fasara ya mar'an. Ya. Digantikan ya, dirubah atau digantikan ya-nya itu menjadi alif ya. Kenapa? Karena ya itu berharokat dan sebelumnya di fathah ya. Maka bertemu dia ya, di situ ada dua sukun ya. Yaitu yang pertama alif ya, alif di situ sukun, yang kedua adalah tanwin ya. Oh, dikatakan itu apa? Pada ya-nya kan menjadi alif, menjadi alif ya. Kalau dibaca sebenarnya agak panjang, mar'an gitu kan gitu, mar'an artinya di situ pada alifnya yang dia tidak berharokat karena dia ya, atau diharokati pada sukun tadi ya, dua sukun kan, yaitu alif itu tanwinnya nunnya disukun gitu loh. Jadi di belakang itu ada nun sukun gitu setelah alif, itu alif yang dirubah dari ya. Kemudian dihilangkan alifnya itu untuk menghalangi bertemunya dua sukun, alifnya dihilangkan ya. Jadilah kemudian ya mar'an. Alif yang mana yang dihilangkan? Alif yang berasal dari ya. Ya. Sementara pada apa? Pada mar'an itu hamzah, huruf terakhirnya hamzah. Cukup jelas ya? Ya, menjadi mar'an. Sehingga kalau kita lihat dari asalnya dari mar'ayun
kemudian menjadi mar'an agak panjang dan menjadi mar'an. Ya. Tapi kenapa kemudian kalau kita lihat ya, nunnya itu dijadikan tanwin di atas huruf hamzah. Ya, ini kan seperti agak susah untuk dikenali gitu loh. Karena ada langsung perpindahan gitu loh. Ya. Ya sebenarnya aslinya dari mar'an gitu, nunnya di belakang. Tapi itu langsung dilompati saja, dipindahkan saja menjadi mar'an gitu. Toh kemudian nggak berbunyi. Dan kalau kita lihat ya, kalau dilihat kan di dalam nakiroh itu kan biasanya masih ada alif kan. Jadi rojulan itu kan ada alifnya di belakang. Dan itu nggak dibaca. Nah ini juga tidak dibaca, mar'an di situ tidak dibaca, ada alif, walaupun alifnya bengkong gitu. Ya, alifnya adalah alif bengkong. Ya. Aslinya dari huruf ya kan, dari huruf ya. Cukup jelas masalah ini. Kemudian mir'atun. Ya, pada mir'atun. Pada mir'atun asluhu dari miryatun. Atau mir'ayatun kok mir'atun. Ya. Mir'ayatun. Di atas bayan mif'alatun. Ubdilatil ya wa alifan litaharukiha wa bitahi maqablaha fasara mir'atun. Ya. Mir'ayatun, mir'atun. Nah, di situ kalau kita lihat pertama kan di atas wayan mif'alatun dirubah yaknya. Jadi mir'ayatun itu dirubah yaknya menjadi alif. Kenapa? Karena dia berharokat dan dia fathah sebelumnya. Ya. Jadilah kemudian mir'atun. Jadi gitu. Sehingga dari mir'ayatun langsung mir'atun. Tidak kemudian ada hal yang lebih misalnya itu mudah gitu. Kemudian ada yang lainnya, ini sebenarnya agak sedikit beda ya. Tapi dimasukkan di sini dalam kaidah itu khud. Asluhu ukhud. Asalnya dari ukhud di atas bayan uf'ul. Istama'atil hamzatani fi kalimatin wahidatin. Ya. Bertemu di situ. Ya. Bertemu dua hamzah pada kata yang satu atau satu kata. Ya. Yang mana saniha atau sanihimah di sini. Di mana yang keduanya dari dua tadi, dari dua hamzah tersebut itu yang keduanya itu bersukun, yaitu sakinatan. Ya, itu halnya bersukun. Fa ubdilatis tsaniyatu wawan li sukuniha wang dimami maqablaha fasara ukhud. Maka dirubah yang kedua itu menjadi wawu. Hamzah yang kedua itu dirubah menjadi wawu. Karena itu kan ada dua hamzah. Hamzah wasol pertama, dan yang kedua hamzah asli gitu loh. Jadi wawu. Kenapa? Karena sukunnya disukun dan sebelumnya di dhamah, yaitu pada hamzah wasolnya di dhamah. Jadilah kemudian menjadi ukhud gitu loh. Dirubah menjadi wawu supaya ada kesesuaian dengan wajahnya. Tsumma hutifatil wawu takhfifan likasratil istimali. Kemudian dihilangkan wawu dikarenakan untuk meringankan, ya, untuk meringankan pada banyaknya pemakaian. Untuk meringankan karena banyaknya pemakaian itu kan, dan diringankan. Ya. Jadilah kemudian menjadi ukhud gitu loh. Ukhud.
Kemudian summa hudifatil hamzatu al-wasli li adamil ihtiyaji ilaiha fasara khut. Kemudian dihilangkan hamzah wasl karena tidak ada butuh padanya, jadilah kemudian khut. Khut. Nah, ini dalil ya kalau di dalam bahasa Arab gitu loh. Itu berlakunya hukum-hukum kayak tajwidiyah itu nggak berlaku. Ya, nggak berlaku. Kan hasilnya dari ukhud menjadi khud kayak gitu loh. Dihilangkan seperti itu. Beda kalau dalam baca Quran. Baca Quran beda. Ya. Hanya saja di situ kalau sampai terjadi perubahan arti ada pembahasan dalam masalah ibadah. Kayak misalnya apa ya? Misalnya dalam sholat itu. Sholat Al-Fatihah sampai merubah makna, ini sudah pada lahan jali gitu. Kalau lahannya khafi itu tidak ada masalah, termaafkan itu. Lahan khafi. Terkadang pula dibahas di kalangan para ulama kaitannya dengan intikoli. Intikoli itu nggak boleh sampai yang merubah makna. Tapi kalau misalnya seorang dia membaca panjang Allahu Akbar, itu jumhur ulama mengatakan makruh. Tetapi Syekh Utsaimin beliau berpandangan tidak makruh selagi tidak merubah makna. Artinya beliau kemudian menganggap boleh seorang sholat kemudian Allahu Akbar. Tapi kalau baknya dipanjangkan tidak boleh, karena jadi beduk nanti, jamak dari beduk. Ya. Termasuk pula pada hukum seperti hukum amin itu. Amin itu ada panjang amin, itu nggak sampai berubah mana gitu. Ya. Jadi kemudian enggak puasa tak dua ketuk saja amin ya gitu. Amin gitu. Ya. Ingat, amin di situ dia termasuk baca Quran atau bukan gitu. Bukan. Dia termasuk zikir. Atau termasuk dari apa? Takmin itu dia maknanya adalah istajib doa. Nah kan gitu kan. Ijabahi doa kami ya. Ya Allah. Itu maknanya. Ya. Dan kalau kemudian dikatakan amin itu panjang paham merubah makna, enggak gitu. Makanya tidak diingkari dengan para ulama gitu. Ya. Yang paling penting itu bersamaan dengan imam gitu. Itu paling penting. Kalau di belakang misalnya amin gitu, imamnya amin, imamnya masih amin gitu, dia sudah amin sudah selesai, nggak sampai, dia nggak bareng gitu loh. Ya, maka di sini yang paling penting itu, ya, penting itu adalah mengikuti imam. Ya. Wah kata. Karena hukum dalam permasalahan itu apa ya? Tidak bisa kita bawa kepada hukum hukum tajwid gitu loh. Tidak bisa kita bawa ke situ gitu loh. Ya. Ya. Tapi sebagaimana bahasa Arab dimaklumi ya, selagi disampai tidak merubah makna atau tidak, itu tidak ada masalah. Dan kita lanjutkan lagi dari khut ya, sudah cukup ya. Sehingga dari ukhud menjadi ukhud menjadi khut. Kemudian udub, aslinya dari udub, di atas wayan daripada uf'ul. Istama'atil hamzatani fi kalimatin wahidatin wa ubdilatil hamzatu saniyatu wawan li sukuniha wa dimami ma qablaha fasara udub. Ya. Udub itu di atas wayan uf'ul, bertemunya dua hamzah. Dua hamzah bertemu pada satu kata, maka diganti, dirubah hamzahnya yang kedua itu dengan wawu. Kenapa? Karena sukunnya hamzah tersebut dan domahnya apa yang sebelumnya, yaitu pada hamzah yang pertama, yaitu hamzah wasal pertama kan dia domah, maka jadilah kemudian udub. Ini dari nanti deh, dari wadah apa? Dari nanti dulu dari ada apa kan sekarang? Ya, coba dilihat ya. Saya belum ngecek masalah itu.
Itu dari wayan apa? Dari wayan apa? Wayannya berarti uf'ul, berarti ya apa? Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Itu kemungkinan itu kan huruf asli gitu. Ri hamzah itu, ri adaba. Atau tidak ada ya aduba. Ada dua kemungkinan, wayan apa? Fa'ala bisa wayan fa'ula gitu. Karena hanya dua kemungkinan itu. Untuk wayan yaf'ulu itu ada dua kemungkinan, yaitu fa'ala yaf'ulu dan fa'ula yaf'ulu. Jadi hanya dua kemungkinan itu. Karena di situ tidak dibahas tentang perubahan hamzahnya itu asalnya dari apa. Ini hamzah itu berarti huruf asli gitu. Karena kalau misalnya terjadi perubahan dari sebelumnya wawu atau ya ataupun alif, ini harus butuh dalil. Mesti dibahas sebelum ini gitu. Harus dibahas dulu. Sementara ini sudah matang gitu. Berarti kemungkinan kalau ndak aduba itu adaba. Ya. Wah kata. Kemudian ya, cukup jelas masalah ini ya. Kemudian isam asluhu i'sam. Ya, di atas wayan if'al. Istama'atil hamzatani fi kalimatin wahidatin fa ubdilatil hamzatu asaniyatu ya'an li sukuniha wa kisari ma qablaha fa sara i'sam. Ya. Aslinya dari i'sam. Di atas wayan if'al. Bertemu dua hamzah pada satu kata. Digantilah hamzah yang kedua itu dengan ya karena sukunnya hamzah tersebut. Hamzah yang kedua. Dan kasrohnya hamzah yang sebelumnya, jadilah kemudian menjadi isam. Isam. Ini agak sedikit beda ya dengan ro tadi kan ro. Ya. Juga yang lainnya. Kalau ada huruf cacat itu tatkala hamzah, terutama pada wayan tadi yang telah diterangkan wayan yaf'ulu. Ya. Atau di situ hamzah tapi wayannya adalah wayan apa yaf'alu ya, wayan yaf'alu itu di situ kita lihat nggak hilang itu, nggak dihilangkan huruf hamzahnya itu, walaupun dirubah menjadi ya yang terakhir menjadi ya, yang atas diubah menjadi wawu kan, seperti udub gitu, udub gitu diberlakukan sebagaimana seperti wayannya. Ya seperti wayannya. Ini termasuk yang isam itu. Kemudian idim di atas ya, wayan itu if'il ya. Asluhu idim. Aslinya dari idim, di atas wayan if'il. Istama'atil hamzatu istama'atil hamzatani fi kalimatin wahidatin sanihima sakinatan. Fa ubdilatil tsaniyatu ya'an li sukuniha wa kisari ma qablaha fasara idim. Ya. Bertemu dua hamzah pada satu kata, yang keduanya itu bersukun. Artinya yang kedua dari hamzah itu bersukun. Maka dirubah yang kedua itu menjadi ya karena apa? Karena dia sukun, sementara sebelumnya kasroh. Ya, jadilah kemudian menjadi idim. Ya, ini yang tiga bagian bawah ini yaitu udum, kemudian isam, kemudian idim, itu enggak ada diberlakukan sesuai dengan wazannya itu. Ya, hanya yang dirubah saja itu dari apa? Dari sukun menjadi, atau kalau di situ dari sukunnya hamzah dirubah menjadi apa? Sukunnya huruf yang sesuai dengan sakal pada hamzah wasol. Ya, pada hamzah wasol itu saja. Bedanya yang khut itu kan khut dengan yang udub itu kan sama kan? Kenapa kok yang khut enggak khut? Ingat, ini adalah ya, seperti ini itu bukan sifatnya, sebenarnya secara asal kan sebenarnya dari wazni ya, dari uf'ul, ini juga uf'ul ya, secara asal gitu, secara asal. Tapi di dalam perkara ini adalah berlakunya masih simai gitu. Ataupun samai, bisa dibaca samai, bisa disimai gitu. Tapi dalam istilah shorof yang lebih terang simai gitu loh. Ya, sama.
Kalau dalam istilah sorof itu sering terkait simai bukan samai gitu. Kalau sama itu biasanya di dalam ilmu hadis itu. Tapi sebenarnya aslinya secara bahasa sama sama sima itu sama gitu loh. Yaitu mendengar. Tapi kalau sama itu biasanya mendengar hadis. Ya. Tapi kalau sima itu mendengar. Artinya sifat dari mazhabnya itu dia harus kita mendasarkan pada pendengaran menjadi kebiasaan gitu. Ya. Sehingga diberlakukan sedikit berbeda. Makanya ini ada istilah kalau kita katakan ya ada taksis nih kayak gini. Ada taksis. Kalau yang di bawah ini sebenarnya kan menurut aturan gitu. Lebih menurut aturan walaupun ada ilalnya di situ pada hamzahnya tersebut. Ya ada ilalnya. Kenapa kemudian tidak kemudian dub saja gitu kan? Enggak, ini enggak berlaku. Ya. Ada pertanyaan lagi? Kita lanjutkan al-mudha'af. Mudha'af itu ada sulasiyun, ada yang rubaiyun, ada yang sulasi, ada yang rubai. Al-mudha'afu sulasi wa huwa makana ainuhu wa lamuhu min jinsin wahidatin. Ya, mudha'af itu yang sulasi itu dia adalah ya kalimah ataupun kata yang keberadaan ainnya dan lamnya. Jadi kaitannya kalau di sini ain dan lamnya itu ya kita buka dari fiilnya gitu. Ain dan lam fiilnya. Karena yang menjadi pembukaan itu dalam sorof itu fi'il madhi. Ya. Itu adalah dari jenis yang satu. Artinya jenis yang satu itu sama gitu. Dari sisi hurufnya sama, ya, sifat makhrajnya sama. Bukan mutaqarribin. Artinya ini mutajanisain atau mutajanisani. Memang satu jenis. Contohnya misalnya madda, itu hasilnya dari madada, roda dari rodada. Sementara kalau mudha'af ar-rubai itu huwa makana fa'uhu wa lamuhu al-ula ay wa ainuhu wa lamu sanih. Itu min sinsin wahidatin. Sebenarnya mudha'af yang rubai itu dia adalah ya kata ataupun kalimah yang keberadaan fa dan lamnya yang pertama. Ya, fa dan lamnya pertama serta ain dan lam yang kedua. Lam kedua itu dari jenis yang satu. Ya. Contoh misalnya zalzala. Itu zalzala. Kalau kita lihat zalzala itu fa dan lam yang pertama. Kan dari fa'ala kan gitu. Fa-nya zain, fa-nya. Kemudian lam yang pertama yaitu zainnya itu juga, yaitu yang ketiga itu kan, itu sama. Dan ain serta lam kedua, ainnya itu pada lam yang pertama itu ainnya, sementara lam yang kedua ya itu pada yang terakhir itu semua dari jenis yang satu. Contohnya yalzala, damdama, waswasa. Jadi sedikit berbeda di situ kalau mudha'af itu memang hurufnya di mudha'af. Kalau ini mudha'af tetapi ada pemisah dari jenisnya huruf. Artinya meloncat dari 1 3 2 4 gitu. 1 3 2 4. Makanya tidak bisa kemudian ditasdid. Dia tidak bisa ditasdid. Ya, tetapi tetap berlaku hukum pada mudha'af gitu. Kemudian abwabu sulasi sulasil mujarrati al mudha'af ya, bab tentang sulasi mujarrad yang di tat'if atau yang di mudha'afah yang di istilahnya mudha'af di istilahnya di mudha'af itu dilipatkan
ya, dilibatkan gitu. Yang pertama adalah fa'ala yaf'ilu, farra yafiru. Kemudian fa'ala yaf'ulu, rodda yaruddu. Jadi fa'ala yafilu sama fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'alu nggak ada. Enak kan? Ya, sehingga nggak ada. Fa'ala yaf'alu nggak ada, udah gublah. Kalau udah nggak ada, udah nggak usah dibahas gitu. Kemudian fa'ila yaf'alu. Berarti kan cuma ada 3, yaitu adha, ya'atu. Jadi kalau kemudian ada wayan ya masuk pada yaf'alu, itu aslinya dari yaf'ilu kalau mudha'af. Ya. Kok ya? Berarti fa'al, yaf'alu itu aslinya dari fa'ilah, saya keliru tadi. Aslinya dari fa'ilah gitu loh. Ya, fil madinya itu fa'ilah. Sehingga di sini yang lalu kemudian fa'ila yaf'ilu dan fa'ula yaf'ulu, 3 saja. Sehingga secara kesimpulan kita lihat wayan fa'ala ada 2 yang berlaku, yaitu yaf'ilu dan yaf'ulu. Ya. Kemudian fa'ilah 1 saja, yaitu yaf'alu. Udah cara ngapalnya gitu aja. Ya, dia cara itu. Cukup jelas masalah ini. Kita lanjutkan. Fa'ala yaf'ilu, farra yafiru. Farra itu dari faroro kan. Yafiru dari yafriru kan gitu. Kemudian farra firaran, farron, kemudian firaran, kemudian farun, kemudian mafrurun, firra, la tafirra, mafarrun, mifarrun, furra itu dari furiro, yufaru itu dari ya apa? Yufraru. Ya, yufraru. Kalau mafarun dari apa? Dari mafrirun. Dari mafrirun. Kalau mifarun dari mifrarun. Mifrarun. Kalau farun dari farirun. Ya. Kita lihat pada wazan-wazannya, tasriful fi'lil maddi al-ma'lumi. Farra, farru, farat, farrota, farorna, farorta, farortuma, farortum, farorti, farortuma, farortunna, farortu, farorna. Yang mudhari' maklum. Yafiru, yafirrani, yafirruna, tafiru, tafirrani, yafrirna. Kemudian tafiru, tafirrani, tafiruna. Ya. Tafirina, tafironi, tafrirna. Kemudian afiru, nafiru. Itu tidak ada iskal karena semuanya beda, itu tidak ada iskal. Cuma jelas gitu loh. Yang repot kan yang kemarin itu. Ya, yang taroina itu. Kan agak repot tuh. Ya. Yang taroina itu kan sama. Taroina untuk kamu seorang perempuan sedang atau akan melihat, sama taroina kalian para perempuan sedang atau akan melihat. Itu yang agak repot itu. Ya, taroina. Kalau taroina yang di situ yang pertama, taroina yang pertama itu ya-nya ya muannas mukhatabah, nunnya alamatul i'rab lil afalil khamsah. Yaitu subunun atau hadfuha ataupun penghilangannya. Tapi kalau taroina yang kedua, ya itu pertama adalah ya apa? Huruf asli. Nun itu nun nisbah. Itu sama-sama taroina bacanya. Paham ya? Ya. Lalu mungkin taroina yang pertama itu
kemana huruf aslinya? Dihilangkan. Di mahdhufah ya, dihilangkan. Ya. Kemudian masdar juga tidak ada masalah. Isim fa'il tidak ada masalah. Nah, isim maf'ul juga tidak ada masalah. Nah, fi'il amr yaitu firra, firru. Ya. Nah, kita lihat dulu ya dari yafriru kan, yafriru. Ingat firro di situ aslinya roknya itu kasroh ya. Makanya firu, bukan firau. Karena asalnya dari fathah firro itu. Fathah pada firro pada apa istilahnya pada yang tunggal. Pertama itu firro itu. Itu aslinya dari apa? Kan dari aslinya dari ifrir kan? Dari ifrir. Ingat dari ifrir. Ya. Kemudian ifrir ya dari yafriru itu kan yaknya mesti dihilangkan gitu. Kemudian atau kalau kita lihat dari ifrir dulu. Ifrir. Kemudian kalau kita lihat pada huruf, karena di situ bertemu dua ro. Yang ro pertama apa? Ro yang sukun. Karena dia mabni kan. Ro yang kedua kalau kita lihat ya kalau saya keliru. Ro yang kedua itu sukun. Ro yang pertama itu dia kasroh dan diberlakukan di situ ya ala sukuniha. Berlaku padanya hukum sukun. Kemudian kasrohnya dipindah pada fa. Sehingga menjadi ifir kan gitu. Nah, ifir. Kemudian tatkala bertemu dua sukun itu butuh untuk kemudian bisa disakal kasih fathah. Artinya fathah di sini adalah untuk apa? Untuk takhfiful lisan, untuk meringankan lisan dalam mengucapkan ro dua yang tasdid, ro dua yang bersukun. Ya, bersukun. Sehingga dari situ karena ini bukan dari asal, dari fathahnya itu bukan dari asal, ya tidak bisa kemudian diperlakukan menjadi firau gitu, tapi harus firru. Karena dari ifriru. Ifriru menjadi firru gitu dan gitu. Akhirnya menjadi firru. Ya. Paham ya? Beda dengan apa? Ya. Itakau. Nanti dulu itakau. Itakau itu kalau dia fi'il madhi itu itakau. Tapi kalau itaku itu apa? Dia ada fi'il amr gitu. Itakau sama itaku itu kan beda. Ya. Dari waqo ya, dari wayan ifta'ala. Dari kan dari situ dari ifta'ala. Ya, dari ifta'ala menjadi itakau gitu, itakau. Kalau kemudian menjadi di apa istilahnya fi'il amr jadi itaki kan. Itaki. Makanya karena dia kasroh di situ, mesti atasnya mesti nanti kalau ketemu wawu jamak untuk fa'il dari yang diperintah itu dia dhamma. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian firri, kemudian firra, kemudian ifrirna. Juga tidak ada masalah. Tasrifan fil nahyi juga tidak ada masalah. Cuma lebih mudah lagi tasrifan fil nahyi. Kemudian tasrifan fil madhi al majhul gitu. Furra dari furira, kemudian furra, kemudian furu. Kemudian furata, kemudian apa itu di tempat kalian? Ada kekeliruan kayaknya. Tak lihat dulu. Ya, furorna. Yakin furorna? Bukan, itu furirna.
Ya, furina. Ingat madi loh gitu. Furina. Kemudian makanya dia furirta, furirtuma, furirtum. Furirti, furirtuma, furirtunna. Kemudian furirtu, furirna. Kalau yang mudhari' majohol gitu. Yufaru, yufarroni, yufarruna. Itu tidak ada masalah. Tufaru, tufarroni. Kemudian yufrorna. Itu juga tidak ada masalah. Nanti dulu. Ya yufrorna, tidak ada masalah dia. Kemudian dibuka itu. Kemudian tufaru, tufarroni, tufarruna, tufarrina, tufarroni, ya, dan tufrorna. Kemudian ufaru, kemudian ufaru. Itu tidak ada masalah ya. Cukup jelas masalah ini. Sampai sini ada pertanyaan? Kemudian ada khosois ya di situ. Ada beberapa pengkhususan gitu. Pengkhususnya lil mudhari'i al-majzumi fi ma ya'ti aujahun ya. Pada mudhari' majzum pada yang berikut ini ada beberapa bentuk ya. Seperti lam yafirra, lam yafirri, lam yafrir. Ini bisa seperti itu ya. Bisa dibaca lam yafirra, bisa lam yafirri, bisa lam yafrir. Ya. Tapi yang lebih masyhur itu lam yafirra. Ya. Untuk mufrad mudzakkar ghaib. Nah, mufradah yang muannasah al-ghaibah itu lam tafirra, lam tafirri, lam tafrir. Itu yang masyhur ya lam tafirra. Kemudian mufrad mudzakkar lil mukhatab lam tafirra, lam tafiri, lam tafrir. Kemudian mutakalim wahdah lil mutakalim wahdah. Lam afirra, lam afirri, lam afrir. Mutakalim ma'al ghair. Ya, artinya mutakalim ya disertai yang lain, bisa 2, bisa 3 ke atasnya. Lam nafirra, lam nafirri, lam nafrir. Kemudian li fi'lil amr, untuk fi'il amr ya, itu juga ada yang khusus ya, lil mudzakkar al mukhatab, lil mudzakkar al mukhatabi ya, firra, firri, ifrir. Li fi'lin nahyi la tafirra, la tafirri, la tafrir lil mudzakkar al mukhatab. Ya, tinggal amsilah itu mudah semua itu. Sampai yang ada kenapa bisa dibaca seperti itu? Alasannya simai. Kalau alasannya dia disimai gitu loh. Ini pertama gitu ya. Dia adalah sifatnya adalah simai. Ya. Karena tidak ada aturan yang baku masalah ini. Ya. Kadang di dalam sebuah kaum dibaca demikian, sebuah kaum dibaca demikian gitu. Ya, baca demikian. Ilmu shoraf itu dari sisi fawaidnya, itu nggak begitu kuat gitu loh, atau nggak begitu ditekankan gitu loh. Ya, makanya pembahasan shoraf itu memang ada pada beberapa fawaid dalam masalah
fikih gitu loh. Demikian pula dalam masalah akidah juga ada, ilmu usul juga ada, ya, itu ada. Tetapi jarang yang berdiri sendiri pada bahasan ilmu shorof gitu. Tapi dia mesti berkait dengan ilmu nahwu. Oleh karena itu pembahasan shorof itu tidak sedetail pembahasan nahwu. Tidak sedetail pembahasan nahwu, karena pembahasan nahwu itu sangat berkaitan dengan konsekuensi hukum yang ada. Kalau shorof tidak begitu, walaupun ada gitu. Makanya kalau kita lihat pelajaran shorof itu kebanyakan dia menghafal. Ya, menghafal. Beda kalau belajar nahwu. Menghafal jelas menghafal, tapi suruh kemudian memberikan makna gitu. Atau kemudian membahas secara nahwiyahnya mesti ada. Kalau shorof tidak begitu. Ya. Wahakata. Ya. Kita coba sian. Ya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.